Alhamdulillah pemirsa, Anda masih beserta kami di Mimbar Nurus Salam. Baik, apa sih sebenarnya fadilah surat Al-Waqiah? Kan katanya suka baca surat Al-Waqiah, ya kan? Yang hadir pada hari ini kan? Habis subuh, habis duha, lagi kekurangan duit, langsung baca surat Al-Waqiah. Asik deh, pada apal, saya rasa apal semuanya nih. Bacanya kalau pagi 3 kali, terserahlah. Pokoknya sekarang kita dengarkan sebenarnya fadilah apa sih, Blas? Kok orang begitu asik loh Waqiah, yakin banget gitu. Apa sih terkandung di dalamnya tuh, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya senang ngasih tahu ke diri saya dan ke pemirsa semua satu surah pegangan saya. Ini saya benar-benar memegang ini surah. Dan alhamdulillah selama saya nurut kata orang tua dan kalimat-kalimat para guru, selama megang Waqiah nggak akan fakir, nggak akan miskin, nggak akan susah. Itu adalah benar adanya. Dan karena ini obat udah saya makan, saya pakai berasa, saya kasih tahu sama yang lain, yang lain juga kejadian. Hanya orang-orang yang kebanyakan nanya, yang kebanyakan nanya saya bilang, ya akhirnya dia nggak baca-baca, yang nanya mulu. Bener nggak sih, bener nggak sih, bener nggak sih mulu. Hadisnya mana? Capek kita. Nggak pakai hadis juga, namanya Waqiah kita kudu baca, karena emang dia kan surah. Dia salah satu surah teragung yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Dan apalagi memang suratul Waqiah ini memang betul-betul berisi kandungan iman, kandungan tauhid. Nah, kandungan ini juga yang akan insya Allah mudah-mudahan di waktu yang betul-betul barokah ini, mudah-mudahan pemirsa menjadi mengerti sedikit. Oh, pantas ya surah Waqiah kayak begitu. Nah, pertama dari sisi fadilah. Memang di hadis sahih, di kumpulan hadis sahih nggak ketemu nih fadilah Waqiah. Tapi ulama sudah ijma, ya, ulama sudah punya pendapat. Apa dia kata? Selama judulnya itu adalah amal saleh, insya Allah hadis yang kategorinya nggak sahih pun bisa kita pakai. Judulnya fadilah, ya. Itu insya Allah bisa kita pakai. Ini saya catat nih buat ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir di sini, para ustaz dan pemirsa di rumah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suratul Waqiah, suratul Ghina. Surah Al-Waqiah itu emang suratnya orang kaya. Ya, suratnya buat kaya, suratnya untuk kaya. Untuk kaya juga nih bisa jadi penafsirannya beragam, ya. Nanti kita coba akan bedah. Faqra'uha, maka bacalah dia kata Rasulullah. Wa'allimuha auladakum, bahkan ajarkan anak-anak kalian semua dan keluarga kalian. Ini ada di kitab tafsir Ad-Durrul Mansur. Rasulullah SAW juga bersabda, "Allimu nisa'akum suratul Waqiah, fa innaha suratul Ghina." Ya, ajarkan juga perempuan-perempuan kalian semua, istri maksudnya begitu. Ya, untuk membaca suratul Waqiah ini dan ajarkan juga isinya. Karena surah ini adalah surahnya Al-Ghina, surah yang membawa kita pada kecukupan. Kemudian kana Rasulullah yaqra'u fil fajri wal waqi'ata wa nahwaha minas suwar. Adalah Rasulullah membaca di dalam salat subuh surah Al-Waqiah ini dan surah-surah yang serupa panjangnya. Ada satu masa Abdullah bin Mas'ud lagi datang sakaratul maut. Kemudian Utsman bin Affan menjenguk. Kata Utsman bin Affan, "Perlukah kamu aku panggilkan dokter?" Dibilang dokterku adalah Allah. Kemudian Abdul bin Mas'ud ditanya, karena memang ini sahabat terkenal miskin, terkenal hidupnya kekurangan dari sisi material. Ditanya nih sama Utsman bin Affan, "Perlukah aku tinggalkan buat engkau punya keturunan sedikit harta sepeninggal dirimu yang mereka bisa aman?" Apa kata Abdul bin Mas'ud? "Sudah aku wasiatkan suratul Waqiah agar mereka semua baca. Siapa orang yang membaca ini, aku pernah dengar dari Rasulullah, dia tidak akan fakir selama-lamanya."
Subhanallah. Ya. Orang yang berkenalan dengan Allah lewat pintu penyakit, no problem. Orang yang berkenalan dengan Allah lewat pintu pengangguran, no problem. Orang-orang yang tidak punya hutang jangan ngejebein. Situ mah dekat sama Allah karena punya hutang. Jangan. Semua pintu itu pintu halal yang dimasukin. Kalau emang kita nggak bisa masuk di pintu senang, Allah tutup pintu senang. Digilirlah kita pintu kesusahan. Lalu ketika dipergilirkan pintu kesusahan kita senang, kita pertahankan ini kesenangan kita dekat sama Allah, Allah akan hadir terus di pintu kesenangan. Ya, tentu saja lebih hebat buat saudara-saudara semua pemirsa di tanah air yang berkenalan dengan Allah tidak saat susah aja, tapi di saat senang juga iya. Nah, waktu itu saya baca, betul saya baca, terus saya amalin. Bahkan kadang-kadang saya suka usap kepala anak-anak santri, ya saya bilang udah bener lo dawamin dan waqiah, nyampe lo mau kemana aja pergi nyampe, mau kemana aja pergi nyampe. Kan anak-anak sekolah kan ada beasiswa ke Kairo, beasiswa ke Mekah, beasiswa ke Madinah. Sebelum insya Allah surah waqiah akan bikin kita bisa nyampe. Dan memang ajaib itu, ajaib itu. Nah, sekarang kita belajar sedikit nih. Pertama dari jumlah huruf. Jumlah hurufnya ini suratul waqiah itu 1700-an. Hitung gampang 1700 dah gitu ya. 1700 huruf kata Rasulullah ya, dikali 10 kali lipat. Dikali 10 kali lipat kebaikannya. Bi asyri amsalihah. Berarti setiap kita makan nih waqiah, kita baca nih waqiah, yang mana dia punya 1700 huruf, kita ngantongin 17.000 hasanat, 17.000 kebaikan. Nah kalau kita dawamin, ini saya kebetulan bawa santri saya nih, di sebelah kanan ada Ananda Eki, ya. Ananda Eki ini mana kameranya nih, ya. Nih, nah coba deh nih, Ananda Eki, sebelah kirinya saya nih ada Ananda Topan. Saya bilang sama mereka, ini sebelah kiri ini Ananda Topan ini juga santri kita. Tiap pagi kita suruh mereka baca waqiah. Saya bilang selama 6 tahun kalian itu semua nyantren di pesantren Darul Quran, didawamin nih baca waqiah. Nanti di akhir tahun bonus-bonus kebaikan ini ditukar dengan beasiswa. Nah, sekarang pikir aja 17.000 setiap pagi dapat tuh, ya kan boleh kita tukar sama apa aja nih, termasuk sama duit. Lah boleh nggak? Ini bukan bercanda, emang beneran. Bahkan terlalu murah malah kalau kita cuma minta 10 mah. Sebab kata Rasulullah kalau kayak Ananda Eki ini baca, Ananda Topan ini baca, karena emang dia santri, dia ngerti hukumnya, dia ngerti tajwidnya, dia ngerti maknanya, maka bayarannya ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Nah pemirsa silakan hitung 1700 kali 10 17.000 kali 30 hari 700 kali lipat. Nah pemirsa silakan hitung 1700 kali 10 17.000 kali 30 hari atau 31 hari dalam sebulan, kali 12 bulan dalam setahun, kali 6 tahun dia nyantren. Masya Allah, berapa itu? Apalagi kalau misalkan kalinya 700. Saya pernah iseng itu ternyata bisa 2,3 miliar rupiah. 2,3 miliar mah kalau cuma ke Kairo doang, lebihnya kayak apa tahu? 2,3 miliar ya, bolak-balik ke Amerika ya 100 kali juga itu insya Allah bisa lebih. Betul itu surah waqiah kayak begitu tuh. Pedagang-pedagang ya di pagi hari cukupkan diri dengan baca waqiah, itu udah lebih untung daripada dia dagang 1 hari penuh. Ya, tentu saja karena sebagai seorang muslim berdagang itu adalah ibadah, itu punya fadilah sendiri lagi tuh. Tapi kalau cuma dagang-dagang doang, wah rugi. Menjelang buka toko baca nih waqiah. Kemudian buka toko, layanin orang, waktunya duha, waktunya sholat zuhur, waktunya asar. Begitu asar mau bangun, ntar dulu tahan, baca waqiah lagi. Ya, kemudian terusin lagi dagang, jam 5 tutup, pasar kita tutup, kita berangkat lagi besok. Bisa jadi warung barangkali nggak laku, tapi Allah bayar kita karena ibadah kita. Dan memang kan kita dibayar sama Allah, kita punya rezeki bukan karena kita punya kerjaan kan, tapi karena Allah bayar sama kita. Lah Allah yang begitu baik sama kita kudu lebih baik lagi mestinya. Sama dia punya karunia, kita balas. Ya salah satunya dengan rajin membaca Al-Quran. Ustaz, jangan cuma waqiah doang dong. Oh iya, emang juga jangan cuma baca waqiah, kita baca yang lain. Tapi waqiah aja jangan ditinggal gitu kira-kira.
Kayak kita orang nih Yasin mah gitu ya. Kalau malam Jumat gitu ya. Ya jangan cuma Yasin dong. Oh betul, tapi Yasin banyak ditinggal. Orang-orang yang ngomong kayak begitu juga belum tentu dia baca malah. Iya. Oke ya kagak, yang lain juga kagak. Yasinnya kagak, yang lain juga kagak. Insya Allah Ustaz, barangkali ke depan kita akan lebih banyak dia.